Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan tutorial singkat eh, untuk membuat laporan yang berkarakter. Ya, jadi teman-teman mahasiswa semuanya, tentu laporan dengan penyajian yang menarik itu menambah nilai plus bagi teman-teman mahasiswa semuanya. Ya, nah seperti apa sih laporan yang menarik yang berkarakter itu? Ya, saya coba tunjukkan di sini. Ini contoh ya, contoh bagaimana membuat laporan yang enak, yang menarik, sehingga yang mereview laporan atau yang membaca laporan itu nyaman dengan apa yang kita sajikan. Ya, ini contoh. Ya, ada di sebelah kiri ini, saya tutup dulu ya. Nah, sebelah kiri ini kita tampilkan navigation pane ini ya. Nah, seperti daftar isi, kita klik pada teks atau kata ya di sebelah kiri ini ya, jendela sebelah kiri. Nanti di sebelah kanan akan mengarahkan atau menuju ke halaman yang bersangkutan. Ini ya. Nah, seperti apa sih daftar isinya? Seperti ini. Daftar isi seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman mahasiswa, kita lihat contoh. Misalnya kita mau menuju ke halaman latar belakang penelitian, tinggal kita tekan tombol CTRL ditekan terus, kemudian tombol klik. Nanti akan menuju ke halaman yang bersangkutan. Nah, pada video kali ini, tutorial kali ini kita akan membuat bagaimana membuat daftar isi yang menarik ya. Nah, termasuk juga nanti format heading 1, heading 2, heading 3, format paragraf ya. Jadi itu saling terkaitan antara daftar isi dengan format heading 1, heading 2, heading 3. Dan nanti ada tambahan bagaimana membuat penomoran ya, membuat penomoran. Jadi kalau kita lihat di sini nih, penomorannya untuk halaman judul, halaman pengesahan, abstraksi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar itu menggunakan penomoran Romawi kayak kecil ya. Sedangkan di batang tubuhnya, di isinya itu menggunakan penomoran angka normal ya. Nah, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti kita juga membahas tentang ini ya. Bagaimana membuat penomoran yang bisa berubah dalam satu dokumen atau satu file. Baik ya teman-teman, kita langsung saja ya. Ini saya ada contoh. Nah, contoh penulisan yang belum diformat. Ini masih acak-acakan gini ya. Di sebelah kiri pun belum ada heading di sini ya. Daftar isi juga belum kita buat. Nanti setelah selesai kita memformat headingnya, heading 1, heading 2 dan 3, format paragraf, baru nanti kita membuat daftar isi. Baik ya. Nah, untuk judul kita perhatikan di sini nih ya. Di style ini nih, style ini di sini ada style-style dari Microsoft Word yang sudah disediakan ya. Kalau nanti misalnya nggak ada, kita bisa bikin sendiri, create style ya. Tapi kali ini kita akan membuat style yang sudah disediakan. Kita tinggal modif ya. Contoh ini untuk judul, kita menggunakan style yang title ini nih ya. Klik kanan, pilih modify. Nah, di sini judulnya misalnya gini nih, ditentukan aturannya. Semua font itu tipenya Times New Roman. Untuk judul ukurannya misalnya 16 gitu ya. Cetak tebal, center. Nah, kemudian jarak barisnya berapa untuk judul? Nah, ini klik format, pilih paragraf ya, paragraf. Misal untuk judul itu 1,5 gitu ya, 1,5 spasinya. Oke, length space-nya 1,5. Oke. Nah, oke. Nah, terus kita klik ini nih, kita sorot mana yang buat judul ini. Misal gini ya, dari sini sampai sini nih title. Nah, seperti ini ya. Langsung berubah ya. Oke ya. Atau di dalam judul ini nanti ada subjudul yang beda formatnya. Misalnya untuk apa namanya
keterangannya bisa diajukan sebagai salah satu. Ini misalnya ukurannya beda ini ya. Nah, kita pilih yang subtitle ini nih. Ya, kita klik kanan modify. Misalnya ukurannya 14 gitu ya. Sama warna hitam ya, warna hitam. Kemudian paragrafnya sama 1,5. Oke, don't space. Oke. Nah, oke. Contoh ini, yang ini kita format subtitle. Nah, seperti ini. Oke, ya. Ini oh ya. Oke ya. Cetak tebal ya, modify lagi cetak tebal. Oke. Full. Nah, langsung berubah gitu ya, teman-teman semuanya. Nah, untuk ganti halaman kita jangan biasakan main enter ya, jangan di enter, tapi kita menggunakan bantuan atau format page layout ya. Menu page layout, pilih break. Nah, terus pilih page ini nih. Nanti akan berpindah ke halaman berikutnya. Baik, ini untuk judul. Kemudian untuk heading 1 kita menggunakan ini nih, heading 1. Kita format dulu, klik kanan, modify ya. Ini warna hitam, kemudian Times New Roman ya. Untuk heading 1 misalnya 12 sama. Cetak tebal center. Nah, oke ya, center. Format paragraf lagi. Nah, misalnya 1,5 juga ini ya, don't space. Oke. Nah, oke lagi ya. Nah, ini judulnya, halaman judul heading 1. Nah, kurang ini, harusnya ukurannya 14. Modify, kemudian diganti 14. Oke. Nah, contoh di sini ya. Nah, halaman mutu dan persembahan dan seterusnya, lembar ini kita kalau ada misalnya gini, kita hapus dulu deh, langsung ke halaman halaman judul udah ya tadi. Kita masuk ke lembar persetujuan. Nah, ini kita pilih heading 1. Oke, nah semua akan ikut. Ini juga sama ya. Ini kita pindah ke halaman berikutnya. Page layout, break, kemudian pilih page. Nah, ini pilih heading 1. Oke, ya. Demikian terus, ini juga sama ya. Ini pilih page layout, break, page, kemudian pilih heading 1. Nah, sama ini. Jadi jangan biasakan enter ya. Oke, terus lanjut. Ini kita rapikan dulu sebentar. Abstraksi itu jangan biasakan pakai paragraf ya. Nah, gini. Nggak boleh, abstraksi itu harus 1 paragraf. Abstraksi 1 paragraf. Oke, sama kayak tadi. Break. Nah, ini heading home, pilih heading 1. Terus ini juga sama. Ini di sini nggak ada kan, sebelah kiri. Berarti kita rubah dulu nih. Kita jadikan 1 baris dulu. Kemudian di sini pilih heading 1. Baru nih tongkol. Nah, kalau ini bagaimana supaya jadi 2 baris gitu ya. Kalau kita enter jadi seperti ini nih. Lihat, perhatikan sebelah kiri bab 1 di bab pendahuluan di baris berikutnya. Nanti di daftar isi begini, bab 1 bawahnya pendahuluan. Ini kan tidak sesuai ya. Harusnya bab 1 jadi 1 baris itu bab 1 pendahuluan. Jadi kita jangan di enter, jangan main enter ya, tapi tekan shift dulu. Shift, tombol shift di keyboard baru enter. Nah, perhatikan di sini sebelah kiri ini bab 1 pendahuluan. Beda dengan tadi ya. Oke. Kemudian untuk heading 2 ini kita format dulu. Kalau nggak di format bagaimana ya, lihat seperti ini tampilannya. Nah, kan berubah ya, masuk biru gitu ya. Modify, ini tetap sama warna hitam. Kemudian Times New Roman 12 ya, kemudian cetak tebal. Oke ya. Oke.
paragrafnya sama 1,5 don't space. Oke ya, oke. Nah, oh kurang, boldnya belum. Oke, udah ya. Oke, oke, oke. Nah, kemudian juga nanti ke identifikasi masalah, heading 2. Terus pembatasan masalah, heading 2. Terus apa lagi ini? Rumusan masalah, heading 2. Sistematika, heading 2. Nah, oke. Oke ya. Kemudian bab 2. Oh iya. Oh, mohon maaf teman-teman, ada ketinggalan tadi ya. Untuk bab 1, karena ini penomorian beda, ya saya ulang ya, ketinggalan. Saya ulang lagi ini, sorry, ketinggalan. Karena penomorian beda ini ya. Kita ke sini dulu bab 1. Tetap dari page layout break, tapi yang bawah ini nih, section break nih ya, supaya nanti nomornya tidak ikutin format sebelumnya. Jadi kita menggunakan next break. Oke. Ya, tadi nanti di sini itu pakai penomoran Romawi, yang di sini pakai penomoran yang normal biasa gitu ya. Oke. Tadi sama apa tadi? Tekan shift, kemudian jadi lepas, terus di enter. Oke. Terus lanjut ke bab 2. Bab 2 juga sama. Kalau misalnya nanti gini, penomorannya setiap bab itu nomor di setiap bab itu ada di bawah, center bawah itu ya. Kemudian di halaman berikutnya ada di kanan atas. Nah, kan beda itu. Jadi bab 1 misalnya di bawah, nanti halaman 2, halaman berikutnya itu di pojok kanan atas. Kita sama tadi. Break, pilih next break. Oke ya. Kemudian kita pilih heading 1. Oke. Tekan enter, jangan lupa enter gitu. Ini heading 2, terus heading 2 juga. Ini heading 3 ya. Heading 3. Nah, ini tetap kayak tadi ya, format, modify, kemudian time New Roman 12, ukurannya terus warna hitam, rata tengah, format paragraf ini. Oke, pilih yang 1,5. Oke lagi. Nah, kemudian ini ya, heading 3. Nah, lihat sini ya. Kalau heading 3 itu di sebelah kiri ini, navigation ini landasan teori heading 2, heading 3 agak menjorok ke dalam. Oke. Ya, terus heading 3 lagi, ini heading 3. Terus GPS heading 3. Heading 3. Terus heading 3 lagi. Misalnya ada lagi ini, misalnya ini ya, ini subbab ini ya. Di Android SDK itu subbab, tapi Java Development Kit ini adalah subbabnya. Kita menggunakan heading 4. Nah, oke, perhatian di sini ya. Jadi semakin menjorok. Heading 4 kita format lagi, modify. Ini hitam ya. Time New Roman 12. Format paragraf 1,5. Oke. Ini juga sama, heading 4. Oke, terus ini heading 4. Oke ya, kalau ada lagi nih Pak, ada lagi nih sampai heading 5 ya boleh, silakan. Heading 5, kalau tambah heading 5 ya, modify, kemudian hitam ya, 12, time New Roman. Oke, format paragraf 1,5. Oke. Ini heading 5 misalnya. Nah, semakin menjorok. Ini heading 5. Oke ya. HTML ini heading 4. Nah,
ini heading 4, ini heading 5. Nah, oke, ini heading 4. Oke. 4. Nah, ini heading Tenus Studi heading 3. Nah, oh heading 2, heading 2. Oke, gitu ya. Nah, ini kita tadi sama supaya nanti penomorannya di setiap tab itu di bawah, di halaman berikutnya itu di pojok kanan atas. Back layout, break, pilih next, back ya. Ini kita pilih sedikit satu dulu ya, kita pilih heading 1, kemudian enter. Nah, seperti ini ya. Oke, ini heading 2. Nah, heading 2, ini heading 3, ini heading 3. Oke, dan seterusnya. Baik ya. Nah, kemudian format untuk paragraf ini ya normal. Modify ya, sorry, di normal klik kanan, modify sama tadi Times New Roman, ini 12 ya. Justify, format, paragraf. Di sini pilih 1,5. Oke ya. Oke, sudah, terus oke. Oke ya. Oke, nah. Dan setiap paragraf nanti akan mengikuti. Jadi kita nggak usah satu-satu, nggak usah per paragraf. Akan kita pilih format, langsung akan berubah. Format akan berubah. Gitu ya. Oke, terus Bapak Ibu semuanya, sekarang bagaimana membuat nomornya, penomorannya? Oke, kita masuk di halaman pertama dulu, halaman judul. Di sini ya, di sini setiap judul biasanya itu tidak ada nomor halamannya. Jadi kita pilih insert, kemudian page number. Nah, format page number dulu untuk I-nya, ya Romawi. Nah, dari nomor 1 ya, oke. Oke ya. Kemudian kok belum nongol. Nah, lagi format tag number, kemudian kita taruh di mana? Ini ya, di bawah kan? Nah, ini bawah. Oke. 1, 2 gitu ya. 3, 4 dan seterusnya. Biasanya kan nomor 1 itu untuk judul nggak kelihatan ya. Nggak ada nomornya. Nah, gini nih, pilih different first page. Ini kosong. Jadi halaman 1 nggak ada, halaman 2 baru muncul, halaman 3 baru muncul, halaman 4 muncul. Nah, oke, abstraksi dan oke, close ya. Nah, kemudian untuk bab 1 pendahuluan ini supaya nomornya itu beda dengan sebelumnya, berarti kita pilih kayak tadi sama ya. Ini kita klik dulu sini nih. Klik ini ya, klik double ya, sehingga muncul ke desain header footer. Atau ini nomornya kan harusnya 1 ini ya. Jadi kita pilih page number, format, start. Nah, nomor 1. Oke. Kemudian nomor 1 ini harusnya di bawah benar ya. Nomor 2 itu harusnya ada di kanan atas ini. Nah, kita pilih sama tadi, pilih different first page. Oke. Ya, nomor 1 tetap kita bikin nomor dulu. Nomor page number, format page number. Oke, 1 benar. Kemudian page number bottom yang tengah. Oke, 1. Kemudian yang di bawah ini kita sesuai lagi. Page number top. Nah, ini nih. Nomor 2 ya. 1, 2. Kita geser ke bawah. Loh, kok ada ini nggak apa dihapus. Selama ini sudah dikasih different first page, kita hapus nih ya. Nah, apakah nomor 1 hilang? Enggak ya, masih ada. Jadi 1 di sini, 2 di sini. 1 di pojok di bawah tengah, nomor 2-nya di kanan atas. Oke, lanjut. Demikian juga untuk bab ini ya, sama caranya ya. Ini kita klik ya. Different, jangan lupa different first page. Kemudian ke bawah, geser ke bawah. Nah, ini dah. Oke ya.
bab 3 juga sama ya. Ini kita klik different first page, nanti akan, kalau tadi udah di format sebenarnya akan ikutin terus gitu ya. Oke, baik. Kemudian setelah selesai kita membuat nomor halaman ya, sudah. Nah, sekarang bagaimana membuat daftar isi? Oke, kita letakkan di mana ya, di kata pengantar ya. Ini kalau salah mohon maaf ya. Kita letakkan di daftar isi itu di mana ya, daftar isi dan di setelah abstraksi ya. Jadi kita letakkan di setelah abstraksi sini. Oke, ini ya kayak tadi sama, break, pilih page ya. Mana, oh sorry ya, break. Oke. Daftar isi ini satu. Oke, kita enter. Nah, ini oke. Untuk mau daftar isi ya, kita pilih referen, kemudian tabel konten. Nah, custom tabel konten ya. Tadi karena kita sudah sampai heading 4, heading 5, berarti nanti di sini show level sampai level 5 ya. Oke. Nah, jadi sampai level 5 muncul semuanya. Oke, seperti ini ya. Nah,